Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ramadan Muhammad Arif Khan. Saya mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Alhamdulillah, pada semester 6 ini ada satu mata kuliah yang sangat saya sukai dan sangat saya serius untuk belajar, yaitu mata kuliah Public Speaking. Maka dari itu saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Tubagus Wahyudi, ST MSI. Alhamdulillah, selama setengah semester ini saya belajar mata kuliah Public Speaking. Luar biasa terasa manfaatnya dan luar biasa saya langsung bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai pengajar, sebagai motivator juga bagi orang-orang yang belajar kepada saya. Teman-teman semua, saya sendiri berasal dari Purwakarta dan suku saya tentunya suku Sunda. Ketika belajar public speaking ini, saya jadi menambah rasa percaya diri saya untuk bisa berbicara di depan umum dan bukan hanya mengandalkan suara saya. Karena ternyata Om Bagus mengajarkan kepada kami bahwa dalam public speaking, dalam berbicara setidaknya ada 6 kebutuhan. Yang pertama adalah konten. Konten adalah apa yang mungkin omongin, apa yang akan kita bicarakan. Karena tidak semua hal harus kita bicarakan. Tentunya harus ada konten atau tema atau hal yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah hasil dari pembicaraan yang nanti ada dampak dari pembicaraan itu. Yang ketiga yang dibutuhkan dalam berbicara adalah audiens atau orang yang mendengar pembicaraan kita. Bayangkan saja kita berbicara panjang lebar tapi tidak ada orang yang mendengarkan omongan kita. Maka di situ fungsi berbicaranya tentunya berkurang ya. Karena fungsi berbicara salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang yang mendengar pembicaraan kita. Yang selanjutnya, setelah audiens yang kita butuhkan dalam berbicara adalah ekspresi. Tapi teman-teman, mohon maaf, dalam audiens kita harus mengenal yang namanya karakter manusia ya. Ada 2 jenis karakter. Yang pertama adalah personality ya, atau kepribadian ya. Yang kedua yaitu sensorik, tipe sensorik manusia ya. Di antara personality seseorang seperti melankolis, pragmatis ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya sensorik dalam manusia itu ada 3. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetis ya. Selanjutnya teman-teman, yang kita butuhkan adalah ekspresi ya. Dalam ekspresi ini paling tidak 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama mimik muka, yang kedua yaitu suara atau intonasi kita, dan yang ketiga adalah gerakan. Maka ketiga hal itu adalah semua hal yang dapat membantu kita dalam berbicara kepada audiens. Karena jika kita hanya mengandalkan satu saja dari ketiga ini, maka pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens tentunya tidak akan maksimal tersampaikan. Selanjutnya, ada yang kelima yang kita butuhkan dalam berbicara, yaitu adalah confidence atau rasa percaya diri. Bagaimana tidak teman-teman semua? Jika seseorang berbicara di depan umum, di depan audiens yang mendengarkan, tapi dia tidak percaya diri, maka kata-kata atau omongan yang keluar dari mulutnya tentunya tidak akan bisa meyakinkan orang yang mendengar. Maka itu yang kita butuhkan, percaya diri saja ketika berada di depan orang lain ataupun di depan audiens. Lalu yang terakhir yaitu goal atau niat kita untuk berbicara. Ternyata teman-teman, dalam public speaking pun kita harus mempunyai tujuan dan niat dalam kita berbicara. Sebagaimana hadis Rasulullah
innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Ketika kita berbicara pun harus kita tetapkan niat kita untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi kepada banyak orang, memberikan ilmu, atau memberikan apa? Maka ini juga akan berpengaruh terhadap pembicaraan kita. Seperti itu teman-teman semua. Setidaknya saat ini yang paling saya sukai adalah 6 hal ini. Dan insya Allah akan lebih banyak lagi saya belajar tentang public speaking dengan Om Bagus ini. Maka dari itu kesan saya selama belajar public speaking dengan Om Bagus, diantaranya seru, ya, berilmu, semangat, dan tentunya sangat saya harapkan untuk bisa mendukung cita-cita saya dan harapan saya, yaitu tentunya untuk menjadi pengajar juga, untuk menjadi motivator bagi orang lain ya. Karena salah satu kebiasaan saya atau habit saya adalah berbicara di depan orang. Maka saya rasa mata kuliah public speaking ini sangat cocok dengan saya, baik di kampus ataupun di luar kampus sebagai pekerjaan saya. Maka dari itu teman-teman, kesan saya terima kasih kepada Om Bagus. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal ibadah bagi Om Bagus ya, di dunia dan di akhirat. Dan pesan saya kepada Om Bagus dan kepada teman-teman yang lain, tentunya tetap sabar ya Om Bagus untuk mengajar kami, tetap berikan kami ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kami bisa menerima ilmu itu dengan baik. Dan teman-teman semua, mari kita manfaatkan adanya mata kuliah public speaking ini agar kita bisa menjadi pribadi orang yang lebih percaya diri untuk berbicara di depan orang lain dan tidak malu-malu, tidak mengurung diri, bahkan nanti omongan-omongan kita lebih banyak didengar orang, sehingga sesuai dengan tujuan kita untuk berkuliah di Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta, manajemen dakwah, yaitu untuk berdakwah kepada orang lain. Karena salah satu unsur atau cara dalam berdakwah adalah dengan berbicara yang benar, yang baik, dan terarah, sehingga orang bisa mengikuti dakwah yang kita sampaikan. Mungkin itu salah satu kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah public speaking. Terima kasih.